Kembali bersama Kak Noven dalam topik keyakinan yang kokoh dalam Injil, di mana menghidupi iman yang tidak malu akan Kristus. Di tengah budaya modern yang seringkali mengolok-olok iman Kristiani, banyak serangan-serangan di luar kekristenan, dan juga banyak yang mengejek nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Injil, dan menawarkan kebenaran-kebenaran alternatif ataupun dunia tipu-tipu terhadap iman kekristenan. Muncul pertanyaan, apakah kita masih memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Apakah kita masih memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Rasul Paulus dalam Roma pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17 memberikan sebuah deklarasi iman yang tegas. Dikatakan kalau versi terjemahan baru 2, aku tidak malu akan Injil Kristus. Pernyataan ini bukan sekedar keberanian retoris, tetapi sebuah kesaksian hidup yang serius ataupun bisa kita sebut yang radikal. Tapi dalam konteks ini adalah radikal yang benar, bukan radikal yang bikin huru-hara sana sini. Ayat yang akan Kak Noven bahas adalah dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya yang lama, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17 versi King James, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. Mari kita gali lebih dalam. Secara konteks historis, surat Roma ditulis kepada jemaat Kristiani di ibu kota Kekaisaran Romawi, di mana Kekaisaran Romawi itu sebuah pusat intelektual di zaman itu ya, di mana budaya, kekuasaan semua sedang terpusat di kota Roma. Dalam konteks inilah Paulus berkata, aku tidak malu akan Injil. Why? Mengapa? Karena Injil bukanlah ide filosofis manusia, melainkan kekuatan Allah yang menyelamatkan, atau dikenal juga dengan sebutan dunamis theo. Kata Yunani yang akan kita gali 3, yaitu 1, ou epaiskonomai, yang artinya tidak malu. Ini adalah pernyataan penolakan terhadap rasa malu sosial, budaya maupun politik. Lalu yang kedua, dunamis, kekuatan aktif Allah. Yang ketiga, apokalipsis dikaisune theo, disebut juga dengan pewahyuan kebenaran Allah. Yang ketiga, tadi nomor 1 adalah konteks historisnya, kedua adalah dalam bahasa Yunaninya, akar katanya. Yang ketiga adalah dari iman menuju iman yang sebenarnya. Ek pisteos eis pistin menunjukkan di sini dinamika iman yang berkembang dari awal pertobatan hingga perjalanan iman yang terus bertumbuh. Makanya juga bisa disebut dari iman menuju iman atau dari iman ke iman. Karena penekanannya adalah dari iman yang berkembang dari awal pertobatan. Kita bertobat kan karena dasar iman ya, bukan karena dasar paksaan ya, ataupun iming-iming dikasih duit ya.
Jadi dari awal pertobatan yang dilandaskan pada iman, dalam perjalanannya, dalam prosesnya, iman itu akan terus bertumbuh. Secara aplikasinya, secara pastoralnya, pengembalaan, yang dikatakan keyakinan dalam Injil itu berarti satu, tidak kompromi dalam nilai-nilai kekristenan yang murni. Kedua, menghidupi iman dengan keberanian dimanapun kita ditempatkan. Misalnya either itu di sekolah, di tempat kerja, di komunitas, itu kita berani menghidupi iman. Misalnya dilarang menyakiti, dilarang membalas dendam. Tapi bukan berarti kita pasif ketika diserang. Kita harus mengerti bagaimana ketika seseorang menyerang kita, kita menyikapinya dengan nilai-nilai kekristenan, dengan nilai-nilai Kristiani yang benar. Yang ketiga, tidak takut menyatakan identitas Kristus secara terang-terangan. Identitas Kristus bukan menunjukkan saya Kristen atau saya Katolik atau saya Ortodoks, tapi berani menunjukkan nilai-nilai kekristenan yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya kasih, mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Lalu kesalahan paradigma apa yang perlu kita waspadai dalam hal ini? Satu, yang mungkin ada ya, cuman satu ini. Misalnya dalam paradigma appeal to popularity. Apa itu? Ini adalah di mana semua orang berpikir seperti ini sekarang, maka saya tidak usah ekstrim tentang iman. Jadi seolah-olah ya semua orang kan nggak perlu menunjukkan imannya, jadi nggak usah lah ekstrim-ekstrim banget menunjukkan iman gitu. Nah, ini adalah jebakan paradigma yang salah, terutama pada cara hidup Kristiani yang benar. Kenapa? Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kebenaran itu tidak ditentukan oleh jumlah yang percaya. Tidak ditentukan oleh jumlah yang percaya, tetapi oleh sumbernya, yaitu firman Tuhan. Ya, kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah orang yang percaya, tetapi oleh sumbernya, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya gini, kita tidak malu kalau misalnya kita bilang kita fans sepak bola tertentu atau fans K-pop tertentu. Kenapa juga harus malu ketika kita mau mengaku kita pengikut Kristus? Ini sebagai refleksi simpelnya ya. Lalu kita akan pecah menjadi 4 hal ya dalam hal ini ya. Dalam situasi misalnya tekanan budaya, sosial media, dunia akademis yang menekan ekspresi iman Kristiani, bagaimana kita menyikapinya? Yang kedua, banyak orang menyamakan iman dengan fanatisme atau ketidaktoleranan atau kurangnya toleransi. Itu juga harus dipertimbangkan. Hal-hal yang menuduh seperti itu ya. Yang ketiga, pilihan untuk menjadi terang dan garam, tetapi tetap rendah hati dan tidak kompromi. Itu sebuah esensi dalam kekristenan juga ya. Yang keempat, menjadi saksi Kristus dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Nggak usah sampai harus nekat penginjilan ke daerah. Kalau itu panggilannya silahkan, tapi menjadi saksi Kristus itu tidak harus berdiri di mimbar, entah itu di gereja, entah itu berdiri di mimbar panggung besar gitu, tidak ya.
penginjilan itu adalah gaya hidup sehari-hari. Lalu dalam spiritual formationnya, up in outnya ya, up, menerima kembali kuasa Injil sebagai kekuatan penyelamat dalam hidup kita pribadi. Innya, disiplin rohani untuk membentuk keberanian iman melalui apa? Doa, berani membaca Alkitab dimanapun kita berada. Saat misalnya kita nunggu, bosan, kita baca Alkitab. Tidak ada yang melarang karena Indonesia punya kebebasan dalam beragama. Ya. Juga kita mau tertanam dalam komunitas. Apapun komunitas kerohanian sebagai seorang Kristiani, itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Semakin banyak kita bergaul dengan berbagai komunitas, semakin kita menambah perspektif kita, bukan untuk menjulit tapi untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Outnya, menyatakan iman melalui kesaksian pelayanan sosial, juga konsisten dalam memegang nilai-nilai yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Bagaimana mengenai implikasi secara teologisnya? Ada yang mengatakan iman harus dihidupi dalam terang kebenaran Injil. Itu benar secara tesisnya. Antitesisnya, banyak orang Kristen hidup malu dan diam terhadap iman mereka. Ya, senyap-senyap saja beriman, tidak usah pamer. Kita bukan fokusnya adalah pamer. Mempraktekkan iman mau nggak mau akan terlihat, bukan pamer. Motivasinya itu beda. Bagaimana membedakan cara kita bertindak secara iman sama doa secara tertutup? Itu dua hal yang berbeda. Doa memang firman Tuhan suruh tidak pamer. Masuk ke kamar, tutup pintu, gak usah orang-orang tahu. Tapi mempraktekkan iman, kasih, itu kasih bagaimana mungkin tindakan kasih itu tersembunyi. Namanya nolongin orang, mendoakan orang yang sakit, itu tidak mungkin tersembunyi, tapi bukan juga harus pamer. Nah, dari dua opini yang sering muncul ini, kita akan meraciknya seperti apa. Injil yang sungguh-sungguh itu dihidupi, Injil yang sungguh-sungguh dihidupi, itu pasti akan menghasilkan keberanian ilahi yang penuh kasih. Karena kasih itu memerdekakan. Kasih tidak pernah membuat kita terpenjara. Dalam beberapa kutipan bapak-bapak gereja ya, misalnya seperti Tertullian atau dikenal juga dengan Tertullianus, ada sebuah quote yang menarik dari statement dia. The blood of the martyr is the seed of the church. Ini jelas-jelas menunjukkan keberanian dalam menyatakan Injil. The blood of the martyr is the seed of the church. Bagaimana pandangan Calvin atau dikenal juga dengan John Calvin? A heart inflamed by the Spirit does not seek human approval, but only the glory of God. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas Injil-Mu yang hidup dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami jika kami pernah malu menyatakan siapa Engkau dalam hidup kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus agar kami hidup dengan keyakinan yang kokoh, tidak malu akan Injil Kristus, karena di dalamnya ada kekuatan dan keselamatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.